Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik selalu. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tematik kelas 6, tema 4, subtema 1, yaitu tentang globalisasi di sekitarku. Saat ini kita berada di era globalisasi. Dapatkah kalian menyebutkan dan juga menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitar kalian? Untuk mampu menjelaskan tentang fakta globalisasi, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globe yang artinya dunia, dan globalisasi berarti mendunia. Ini berarti dunia yang begitu luas dan jarak antar negara tidak menjadi halangan untuk bisa saling berhubungan. Contoh peristiwa bencana alam di negara Eropa. Dalam hitungan menit bahkan detik kita bisa langsung tahu karena adanya globalisasi. Ataupun pertandingan sepak bola di luar negeri, kita bisa langsung nonton secara siaran langsung, yaitu lewat saluran televisi. Selain itu juga termasuk sekarang kita bisa menikmati yang namanya bisa, walaupun itu bisa dari mana? Italia. Itu semua karena adanya pengaruh globalisasi. Untuk selanjutnya, mari kita amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian yang kamu pakai, atau pakaian yang temanmu pakai dan gurumu kenakan, atau produk lain yang ada di sekitar kelas. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Mari kita bersama lengkapi tabel berikut ini. Kita tuliskan di tabel nama barang yang diproduksinya dan juga negara asalnya. Yang pertama adalah baju batik. Baju batik dari Indonesia. Contoh yang kedua, produk sepatu. Sepatu terkenal dari mana? Dari Indonesia juga. Selanjutnya nomor 3 yaitu apa? Nama barangnya tas. Tas juga dari Indonesia. Dan nomor 4 yaitu handphone, atau yang sering kalian gunakan juga. Handphone diproduk oleh negara mana? Yaitu oleh negara China. Kemudian nomor 5 yaitu berupa buku. Buku berasal atau kebanyakan diproduksi dari negara mana? Buku banyak diproduk dari Indonesia. Selanjutnya kolom nomor 6 kita isi jam tangan. Jam tangan, negara yang paling terkenal memproduksi jam tangan adalah negara mana? Yaitu Swiss. Berikutnya yaitu nomor 7. Kita isi kolom nomor 7 dengan apa? Barangnya boneka. Boneka banyak diproduksi dari negara China. Berikutnya adalah kolom nomor 8. Kita isi dengan apa? Dengan karpet. Ya, karpet. Karpet banyak diproduksi oleh negara Turki.
Berikutnya kolom nomor 9 kita isi dengan jawaban apa? Nah, barang produksinya yaitu mobil. Mobil banyak diproduksi oleh negara Jepang. Yang terakhir adalah susu. Ya, susu banyak diproduksi oleh negara New Zealand atau Selandia Baru. Itulah nama-nama barang hasil produksi dan negara yang banyak memproduksinya. Dengan adanya globalisasi, memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti halnya pizza. Dan juga produk barang yang dihasilkan dari negara lain seperti halnya apa? Yaitu jam tangan ataupun boneka dari negara lain. Demikian pula sebaliknya, barang produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalnya adalah batik. Dengan adanya perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain, baik barang hasil produksi dalam negeri yang ditemui di luar negeri ataupun sebaliknya, barang dari luar negeri mudah kita temui di dalam negeri. Dan selanjutnya, diskusikan bersama teman-temanmu tentang beragam hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut, yaitu tentang globalisasi. Dan hasil diskusinya dituliskan pada kolom yang ada berikut ini. Apa globalisasi itu? Bagaimana dampak positif globalisasi? Bagaimana dampak negatif globalisasi? Silakan tukarkan pertanyaanmu dengan kelompok lain dan diskusikan jawabannya bersama-sama. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Negara-negara ASEAN adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Untuk mengetahui kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN, mari kita simak bacaan berikut ini. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton, dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda martabat baru Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia berkat angklung
Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Berdasarkan artikel berita tersebut, cermati pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini diantaranya adalah kerjasama pertemuan Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Peran Indonesia dalam pertemuan tersebut atau pertemuan yang ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, Indonesia berperan sebagai tuan rumahnya. Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Peran angklung dalam hal ini sangat membantu sekali, itu menciptakan iklim yang kondusif. Hal ini terlihat dari para tamu undangan yang terlihat senang dan bahagia dengan adanya angklung tersebut, sehingga pertemuan-pertemuan berikutnya semakin sukses. Dan untuk selanjutnya, kerjasama apa saja yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi? Bentuk kerjasamanya adalah: pertama, pembentukan ASEAN COS atau ASEAN Committee on Science and Technology. Yang kedua, mendirikan organisasi CMAO atau Southeast Asian Minister of Education Organization. Yang berikutnya adalah ikut mengadakan pertemuan ASEAN Secret. Dan berikutnya lagi contohnya adalah ikut serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN. Adapun peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara diantaranya adalah berperan dalam pembentukan ASEAN COS. Berikutnya, menjadi anggota yang aktif dalam organisasi CMAO, menjadi tuan rumah pertemuan Secret, bersedia berbagi fasilitas antar negara anggota untuk pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya, ikut mendirikan Solar Academy pertama di Asia Tenggara untuk pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Peran berikutnya adalah melakukan pertukaran pelajar antar negara-negara anggota. Itulah beberapa contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di dalam bidang sosial budaya di masa globalisasi. Pembelajaran berikutnya yaitu tentang ilmu pengetahuan alam. Tahukah kamu, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Selanjutnya, ayo kita membaca teks eksplanasi ilmiah berikut ini dengan judul Menghasilkan Energi Listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam,
Arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengaturan tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA. Bisa juga dari panas bumi atau PLTU dan juga dari sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Baca kembali teks tersebut dan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Paragraf pertama yaitu topik masalah. Topik masalahnya adalah listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Paragraf kedua tentang deret penjelas, di mana listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Adapun paragraf ketiga itu kesimpulan dan pesan. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Setelah kamu tahu dan telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit listrik tersebut, di mana komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Demikianlah penjelasan tentang pembangkit listrik mikrohidro, di mana kesimpulannya adalah bahwa air sungai yang mengalir dari hulu bukit mengalir dan melewati kincir air. Kemudian energi potensial air menggerakkan turbin atau dinamo. Energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo, sehingga energi listrik dibagikan ke perumahan oleh saluran transmisi.
Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Demikianlah pembelajaran tema di kelas 6, tema 4, tema 1, yaitu tentang globalisasi di sekitarku. Pembelajaran yang ke-1. Dari awal sampai akhir, apabila ada kekurangan, kekhilafan, baik yang sengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.